Lalu jurnalisnya Sky Sport Barzaghi menyinggung tentang fisiknya Lukaku ya, dia bilang begini, orang-orang berpikir bahwa secara fisik Anda bukanlah Lukaku yang bisa diandalkan. Lalu Lukaku menjawab, ya kalian sudah melihatnya sendiri. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Selamat menyambut tahun yang baru. Semoga di tahun 2023 ini teman-teman rezekinya semakin melimpah, sehat-sehat terus, dan yang lebih utama lagi semoga Inter semakin banyak trofi. Amin. Untuk cerewetin Inter pertama di 2023 ini, gue ingin cerewetin hasil interview Lukaku dengan Sky Sport. Gak ada kapok-kapoknya, emang ini orang selalu aja cari sensasi. Beberapa hari yang lalu dia baru aja interview dengan Matteo Barzaghi, jurnalis Sky Sport. Ada beberapa statement menarik dari Lukaku, akan gue bacain satu persatu. Oh ya teman-teman, ingat kan Lukaku sebelumnya juga pernah interview dengan Sky Sport yang sangat amat viral, kontroversial waktu dia masih di Chelsea. Nah ini sama persis nih, pakai bajunya juga sama persis, tapi yang beda raut wajahnya. Oke, langsung aja gue bacain satu persatu statement menarik dari Lukaku. Yang pertama, Lukaku berkomentar tentang perebutan Scudetto. Sebelum ada tim yang mengangkat trofi Scudetto, itu berarti semua hal dapat terjadi di sepak bola. Sekarang belum ada yang mengangkat piala. Perebutan Scudetto baru berakhir di tanggal 4 Juni. Semuanya masih bisa terjadi. Lukaku juga ditanya tentang masa depannya bersama Inter. Lalu dia menjawab, saya kembali ke Inter dan saya ingin bertahan di sini untuk masa depan. Bagi saya Inter adalah segalanya. Semua orang sudah mengetahui itu dan sekarang saatnya saya membawa Inter meraih kesuksesan. Setelah itu kita bisa berbicara lagi. Alah lo jangan kebanyakan ngomong lo, cedera mulu mau bawa kesuksesan. Lalu jurnalisnya Sky Sport Barzaghi menyinggung tentang fisiknya Lukaku ya, dibilang begini. Orang-orang berpikir bahwa secara fisik Anda bukanlah Lukaku yang bisa diandalkan. Lalu Lukaku menjawab, ya kalian sudah melihatnya sendiri. Gue nggak tahu nih maksudnya apa nih ya, sudah melihatnya sendiri. Apakah artinya ini Lukaku bahwa... Nah gue nggak tahu nih statement ini maksudnya apa nih. Apakah artinya Nah gue nggak tahu nih. Gue nggak tahu nih statement Lukaku yang ini maksudnya apa. Apakah dia mengakui bahwa tubuhnya nggak layak untuk diandalkan, atau dia pengen bilang lihat aja nanti gue akan membuktikan gitu kali ya. Lukaku juga berkomentar tentang skuad Inter saat ini. Dia bilang begini, ruang ganti tidak berubah, bahkan untuk hal-hal yang jelek sekalipun. Dia sambil tertawa. Lukaku melanjutkan, dia bilang bahwa Inter memberikan saya kesempatan untuk menjadi Lukaku yang dapat memenangkan gelar di level tertinggi. Inter selalu ada di hati saya. Cerita belum berakhir. Semoga kita bisa segera memenangkan trofi selanjutnya. Amin, amin. Lukaku juga berkomentar tentang cedera yang dialami. Dia bilang begini, pertama kali dalam 13 tahun karir saya mendapatkan cedera yang sangat serius. Kalau kalian datang ke rumah saya, suasananya seperti rumah sakit. Saat ini saya tidak berhasil, saya akui itu. Saya datang ke Piala Dunia dalam kondisi hanya berlatih 2 kali dalam 4 bulan. Kemudian saat ini saya sudah kembali ke Inter dan staf pelatih Inter menyembelih saya. Mungkin ini menyembelih maksudnya ini ya, kiasan bahwa Lukaku latihan dikasih program yang sangat amat keras kali ya. Lukaku juga berkomentar tentang timnas Belgia, dan ini gue juga baru tahu teman-teman, ternyata Thierry Henry sekarang jadi pelatih Belgia. Lukaku bilang begini, Thierry Henry akan menjadi pelatih Belgia. Dia telah memenangkan segalanya. Ia tahu bagaimana cara untuk melatih. Ia tahu bagaimana cara agar sesuatu berjalan semestinya. Wah, kenapa nggak dari kemarin-kemarin aja sih Henry jadi pelatih Belgia? Ini generasi emasnya udah keburu habis baru dia jadi pelatih. Lukaku juga berkomentar tentang pelatih Inter, tentang Inzaghi. Dia bilang bahwa Inzaghi tahu betul bagaimana cara memotivasi pemain. Ia berhasil menemukan cara untuk mendapatkan lion dalam diri saya, singa dalam diri saya. Inzaghi tahu bahwa saya sangat menghargai dia sebagai pelatih maupun sebagai pribadi. Setelah selesai pertandingan lawan Barcelona, Inzaghi berkata kepada kami, kita harus memberikan yang terbaik setiap hari. Kalau kita harus berlari lebih banyak demi partner Anda, ya sudah lakukan saja. 2 tahun yang lalu saat Inter memenangi Scudetto, kita telah melakukan ini, kata Lukaku. Lukaku juga berkomentar tentang Di Marco. Dia bilang bahwa
Orang-orang harus tahu bahwa ketika pertama kali saya datang ke Inter, Di Marco adalah orang pertama yang membantu saya di ruang ganti. Dia memberitahu saya banyak hal tentang Inter. Dia bisa sedikit bahasa Perancis. Lalu kemudian dia dipinjamkan ke Verona, tapi hubungan kami tetap terjaga. Dan statement terakhir Lukaku di interview bersama Sky Sport, dia bilang, saya ingin bertahan di Inter. Kemudian pensiun di Anderlecht. Saya ingin bertahan di sini. Semoga bisa menemukan solusinya dengan Chelsea. Peace and love per sempre, Forza Inter. Ya, semoga Lukaku bisa segera menemukan performa terbaiknya, khususnya secara fisik sih. Kalau fisiknya udah ideal, secara permainan Lukaku udah nggak perlu diragukan lagi. Gue jadi makin gak sabar nih menantikan pertandingan lawan Napoli. Kemungkinan besar dia bisa jadi starter karena di 2 uji coba terakhir lawan Sassuolo dan lawan Regina, Lukaku sudah bermain 80 menit, bahkan lebih banyak dibandingkan Dzeko. Sekian dulu untuk cerewetan Inter hari ini teman-teman. Tidak terlalu banyak, silakan pendapatnya terkait interview Lukaku dan harapan teman-teman tentang Lukaku di 2023 ini gimana? Apakah lebih baik dia dibalikin aja ke Chelsea? Atau teman-teman punya analisis tersendiri? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.